Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siap belajar hari ini? Iya. Oke, sebelum mulai pelajaran kita absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Adit, Safira. Adit sama Safira. Terus? Sudah? Sudah. Baik, anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang negara-negara di ASEAN. Ada 11 negara yang sudah kita pelajari kemarin. Sudah ada 4 negara. Yang pertama negara mana? Thailand. Terus Indonesia, Malaysia, terus Singapura. Nah, pada materi kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu negara yang juga salah satu merupakan negara bagian di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Mengenal negara Singapura. Nah, ini adalah peta negara Singapura. Singapura ini merupakan suatu negara yang maju. Jadi di antara negara-negara di ASEAN atau di Asia Tenggara, itu negara Singapura lah yang satu-satunya negara yang maju. Nah, ini adalah benderanya Singapura, merah putih seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau di Singapura ada bulan dan 5 bintang. Terus sekarang lambang negara Singapura. Di sini ada gambar apa? Singa ya satunya? Macan, dan membawa lambang yaitu 1 bintang dan 1 bulan dan 5 bintang dengan simbol majulah Singapura. Nah, ini adalah ikonnya Singapura. Jadi ada gambar singa dan air. Nah, ini adalah kota yang berada, salah satu kota yang berada di Singapura. Jadi di Singapura itu banyak sekali gedung-gedung yang tinggi, karena memang di Singapura ini merupakan negara yang maju. Jadi mayoritas penduduk di Singapura itu bekerja di sektor perindustrian, di kantor seperti itu. Jadi kalau negara maju itu rata-rata negaranya orangnya itu bermata pencaharian di area industri. Jadi tidak ada yang bertani. Nah, nama negara Singapura, ibu kotanya juga Singapura. Luas wilayahnya itu hanya 697 km persegi, jadi kecil. Terus jumlah penduduknya itu 5.460.302, dan bahasanya yang digunakan di Singapura ada bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Jadi Tamil ini adalah bahasa asli orang Singapura. Dan mata uang yang digunakan itu dolar Singapura. Hari kemerdekaannya pada tahun 9 Agustus 1965. Duluan mana sampai Indonesia? Indonesia. Dan lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Nah, terus selanjutnya keadaan alam di Singapura. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Nah, secara geografisnya Singapura memiliki beberapa pulau kecil, diantaranya Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Terus keadaan alam Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Jadi banyak bukit-bukit, tapi tidak mayoritas karena memang daerahnya itu datar. Jadi pegunungan itu juga jarang, terus laut itu juga jarang, seperti itu. Nah, ini adalah penduduk asli Singapura. Sekilas kalau kita lihat, kira-kira orang Singapura ini wajahnya itu identik dengan orang Indonesia apa tidak? Ya apa tidak? Ada yang sebagian iya, ada yang sebagian tidak, karena orang Singapura itu sudah banyak orang yang berdatangan atau orang-orang yang bermigrasi ke Singapura. Jadi wajahnya itu sudah tidak identik dengan orang Indonesia, jadi sudah ada percampuran seperti itu. Nah, sekarang keadaan penduduk Singapura. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok, itu sebesar 78%, orang Melayu 14%, orang India 7%, dan sisanya suku bangsa lain. Terus kepadatan penduduknya mencapai 80,270 per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,4 per tahun. Jadi pertumbuhannya itu banyak atau tinggi, meskipun
Meskipun kawasannya sedikit, tapi penduduknya itu banyak di Singapura. Agama Buddha itu merupakan keyakinan paling banyak yang dianut oleh negara Singapura. Jadi mayoritas penduduk Singapura itu beragama Buddha. Nah, disusul oleh Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Untuk mata pencahariannya, penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri karena memang negara ini sudah merupakan negara yang maju. Target oriented dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Nah, sumber daya alam di Singapura. Singapura merupakan negara yang maju. Dijuluki sebagai macan Asia. Karena apa? Perekonomian itu selalu berkembang dan berkembang. Terus Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Jadi karena di Singapura itu negaranya kecil dan di sana itu tidak terdapat banyak sumber daya alam. Jadi pemerintah Singapura itu memanfaatkan lahan yang ada di Singapura itu sebagai sektor pariwisata dan juga perdagangan. Jadi di sana itu tidak ada tambang minyak, tidak ada kelapa sawit, tidak ada emas, tidak ada misalnya ikan, itu tidak ada. Jadi di sana itu sumber daya alam itu terbatas karena kita tahu di Singapura itu lahannya itu sedikit dan sempit, tapi pemerintah di Singapura itu selalu mengelola negara Singapura dengan sebaik mungkin dan juga mengembangkan sektor pariwisata dan juga perdagangannya itu semakin maju dan berkembang. Lah itulah yang menjadikan Singapura itu dijuluki sebagai macan Asia karena dia itu industrinya itu sangat bagus, sangat baik. Terus kalau sudah jelas, kita tarik kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini. Yang pertama, Singapura merupakan salah satu negara di ASEAN. Dari ke-11 negara, itu Singapura merupakan salah satu negara yang berada di kawasan ASEAN dan merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Dan Singapura beriklim tropis dengan 2 musim. Musim apa? Kemarau dan penghujan. Dan Singapura merupakan negara yang maju. Dan hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Hal inilah yang menyebabkan Singapura dijuluki sebagai macan Asia. Jadi perekonomian di Singapura itu selalu membaik dan semakin maju dan maju. Baik anak-anak, kalau semuanya sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Terus jangan lupa kalian belajar di rumah, kalian pelajari untuk negara yang selanjutnya. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.